adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di ibadat pendampingan Dia, Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Nah, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-24 dan Minggu kedua dalam bulan Kitab Suci. Yuk adik-adik, kita awali ibadat ini dengan gerak dan lagu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan Dia maju, dosamu terhapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia lama menunggumu, silakan Dia maju, dosamu terhapuskan. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia selalu membuka tangannya untuk manusia, walaupun manusia berdosa. Allah juga mengasihi kita. Sebagai anak-anak pembawa kabar baik, Allah memanggil kita menjadi anak-anak yang mau mengampuni satu sama lain. Sebagaimana dalam diri Yesus Kristus yang mengampuni siapa saja tanpa batas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setiamu sungguh besar bagi kami anak-anak-Mu. Kami mohon, anugerahkanlah bagi kami rahmat-Mu agar kami dapat mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita buka kitab sucinya ya. Kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan
supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi yang cerah, ibu terlihat sangat sibuk membersihkan rumah. Ibu memanggil anaknya untuk membantunya membersihkan rumah. Nadine, Angel, tolong Mami ambilkan map ya nak. Angel, Nadine, mana lapnya nak? Nadine, Angel, nantilah main gamenya nak. Sekarang bantu Mami bersihkan rumah ya. Iya Mi, bentar Mi. Si ibu pun mengambil sendiri kain lap dan melap kaca. Sedangkan Nadine dan Angel tidak peduli dengan ibunya. Setelah selesai membersihkan rumah, si ibu hendak memasak, tetapi si ibu kehabisan minyak goreng. Ibu meminta tolong Angel untuk membeli minyak ke warung. Waduh, habis lagi. Angel, tolong belikan Mami minyak goreng di warung ya nak. Nadine aja Mi. Kan Nadine belum ngerti belanja. Apalah Mami ini, males aku. Apa aja yang disuruh. Si ibu menghela napas dan pergi sendiri membeli minyak goreng ke warung. Sepulang ibu dari warung, ibu meletakkan uang kembalian di atas meja. Si anak berdiri dan mengambil uang itu.
Ada duit nih. Alhamdulillah. Loh, uangnya mana? Angel, kamu dari mami nggak di atas meja? Enggak, Mi. Loh, jadi siapa yang ngambil ya? Nadine kali, Mi. Angel bohong. Tadi aku lihat dia yang ambil gitar di tas sekolahnya. Loh, Angel, benar kamu lakukan itu, Angel? Kenapa kamu lakukan itu, nak? Maaf, Mi. Ya sudah, Ming maafin. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya, Mi. Ada pesan. Nadine, udah selesai PR-mu, nak? Ini gurunya barusan ngabarin. Udah nih. Bener. Udah nih. Masa mami nggak percaya? Ibu memeriksa PR, ternyata PR Nadine belum dikerjakan. Loh, Nadine, ini PR-mu belum selesai loh. Ayo sini kerjain, biar kami bantu yuk. Nantilah nih. Aku masih ingin bermain. Ibu memeriksa PR, ternyata PR Nadine belum dikerjakan. Akhirnya, Angel menyadari bahwa ibu mereka kelelahan karena mereka berdua tidak mau peduli. Mi, Mami sakit ya? Iya nih, kayaknya mami udah enak badan. Maafkan kami ya, Mi. Sekali lagi kami akan bantu Mami dan tidak hanya bermain lagi. Aku juga minta maaf nih. Aku juga akan menyalahkan mami. Iya, anakku, mami maafin. Sini duduk sini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengar firman Allah tentang mengampuni. Allah meminta kita untuk mengampuni sampai 77 kali. Artinya, kita harus mengampuni sesama, teman-teman, dan siapa saja tanpa batas. Dari cerita yang sudah kita saksikan bersama, diceritakan ada seorang ibu yang selalu mengampuni anaknya. Meskipun anaknya berulang kali berbuat salah, ibu tersebut selalu memaafkan anak-anaknya. Nah, adik-adik yang terkasih, apakah kalian pernah memaafkan dan mengampuni teman-teman kalian? Misalnya, ketika kalian diejek, apakah kamu akan memaafkan atau bahkan membalasnya? Ketika ada yang mencuri mainanmu, apakah kamu mau memaafkan dan berteman kembali dengannya? Ketika kamu dimusuhi, apakah kamu mau memaafkan mereka yang sudah memusuhi kamu? Adik-adik yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah. Allah memanggil kita menjadi pembawa kabar sukacita. Caranya adalah dengan bertobat. Dalam cerita tadi, setelah Angel dan Nadine meminta maaf, Angel dan Nadine berjanji untuk membantu ibunya. Tidak membiarkan ibunya bekerja membersihkan rumah sendiri. Tidak hanya bermain game dan mau mengerjakan PR. Adik-adik yang terkasih, kalian boleh bermain, tetapi harus ingat waktu. Ingat untuk membantu ibu dan orang tua kalian. Ingat untuk mengerjakan PR.
ingat untuk berdoa dan membaca kitab suci. Agar kita semua menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah, semoga kami dapat menjadi anak-anak yang dapat mengampuni sesama kami, agar kami dapat hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan membimbing kami, agar mampu mewartakan kabar baik bagi teman-teman kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayat emas pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Ayat emas pada hari ini, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Suster ulang sekali lagi ayat emasnya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu dan memanggil kami menjadi pembawa kabar baik. Semoga kami menjadi anak-anak yang rela mengampuni sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita. Demi nama Bapa
demi nama Putra dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, demikianlah pendampingan Bia Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Yuk kita nyanyi. Tuhan Yesus